sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tema bulan ini adalah hidup dalam perkenanan Tuhan. Apa saudaraku? Hidup dalam perkenanan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membaca Alkitab kita sekarang dari Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Di depan sudah ada, kita sama-sama baca hitungan 3, 2, 1. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Luar biasa. Saudara Tuhan, mari kita lihat saudara-saudara bagaimana Daud punya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ayat ini saudara Tuhan datang kepada Nabi Samuel, yaitu sebelum Daud jatuh di dalam dosa berzina. Sebelum Daud jatuh dengan Batseba. Saudara-saudara Tuhan, ayat ini datang kepada Samuel supaya Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja atas Israel. Mengapa? Karena Saul yang sebelumnya menjadi raja atas bangsa Israel, Saul tidak hidup takut akan Tuhan. Saul yaitu tidak dengar-dengaran akan perintah Allah, tidak melakukan yang benar di mata Allah. Apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, Saul telah melanggarnya, telah menyimpang. Saudara-saudara Tuhan, sehingga ini membuat Tuhan membuat Tuhan harus dikatakan apa dalam ayat ini? Menyingkirkan Saul. Ya, kalau bahasa harian kita ini kira-kira dipecat, begitu. Ya, Saul dipecat oleh Tuhan karena Saul tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan kembali mengangkat seorang yang berkenan di hadapannya, yaitu yang bernama Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, kita akan mengalami promosi dari Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan, kita akan mengalami kebaikan-kebaikan. Tuhan akan tunjukkan kasih setianya kepada kita. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus hidup berkenan kepada Tuhan? Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus hidup berkenan kepada Tuhan? Tentu kita mau supaya kita layak di hadapan Tuhan untuk terus menerima anugerahnya, kebaikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat, yaitu Daud yang telah berkenan di hadapan Tuhan. Dia hidup penuh dengan syukur kepada Allah. Apa yang menjadi doa Daud? Karena Daud dikasih oleh Tuhan, Daud berkenan di mata Tuhan, dan Tuhan yaitu melantik Daud menjadi raja, menggantikan Saul itu. Dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 29 ini, Daud menaikkan doa dan syukur kepada Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah,
Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, jadi orang yang berkenan di hati Tuhan, Tuhan itu memberkati. Saudara, Daud yang adalah orang yang biasa. Kalau kita lihat latar belakang background Daud ini adalah seorang pengembala. Dia hanya menggembalakan beberapa ekor domba-domba. Bahkan di tengah-tengah keluarganya, Daud itu tidak masuk hitungan. Dari sekian saudara-saudaranya, Daud ini termasuk orang yang tidak diperhitungkan. Saudara, sehingga Daud diberikan tugas oleh orang tuanya Isai hanya untuk menggembalakan domba. Menggembalakan domba. Saudara, zaman saya dulu kecil, orang yang menggembalakan domba itu ya dianggap rendahan, gitu, ya, dianggap rendahan, saudara. Lain dengan orang kalau berdasi, saudara itu, iya kan? Orang kalau berdasi, orang berpikir itu orang kotaan, gitu, saudara-saudara, ya. Itu orang-orang pintar katanya zaman saya dulu. Sehingga saudara-saudara, supaya orang yaitu dianggap pintar kaya pakai dasi, ya, itu image-nya, identiknya. Sehingga akhirnya saudara-saudara terakhir ini salesman juga pakai dasi, saudaraku, ya, sales panci, sales apa itu, kompor, ya, pakai dasi karena sudah apa ini, ya, dengan sebuah pemikiran tadi itu, ya, kalau berdasi itu wah orang pintar, saudaraku, ya. Nah, Daud, saudara Tuhan, dia tidak jalan-jalan di kota. Daud tidak pakai dasi, ya. Buat apa menggembalakan domba pakai dasi, saudaraku? Ya, paling yang dia bawa barangkali yaitu sarung zaman dulu, ya. Apalagi yang dia bawa seruling, ya, kecapi. Sambil menggembalakan domba dia pakai seruling. Nah, saudaraku, itu Daud, orang yang tidak diperhitungkan, ya, oleh keluarganya, oleh saudaranya. Tapi Daud ini luar biasa. Sekalipun dia tidak diperhitungkan, Daud punya karakter itu sabar, lemah lembut, mengalah. Barangkali dalam buah roh yang dikatakan dalam kitab Galatia, Daud memilikinya. Daud lebih banyak dekat dengan Tuhan. Hari-harinya, waktu-waktu yang dia jalani dalam menggembalakan domba itu, Daud dekat dengan Tuhan, selalu yaitu memainkan kecapinya, meniup serulingnya, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, terus takkan kekurangan aku. Daud selalu nyanyi itu. Dia selalu bermazmur. Nah, sekarang dari Tuhan, maka apa yang terjadi ketika Saul, Raja Israel itu telah menentang perintah Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak hidup dalam perkenanan kepada Tuhan karena sudah menjadi raja. Biasanya orang kalau sudah posisi di atas itu suka mengabaikan hal-hal yang lain, ya, menganggap rendah yang lain karena posisinya sudah di atas. Lah, tidak perlu dengar-dengaran lah, kita udah nyaman, sudah enak, kita udah enjoy, iya kan? Paling kalau kau dengar
telinga kanan keluar, telinga kiri, karena posisi sudah di atas. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dipesankan Tuhan, abaikan aja. Gitu saudaraku. Dan itu yang dilakukan oleh Saul. Tuhan sudah memberikan perintah dengan jelas, yaitu kau Saul berperang melawan bangsa Amalek, jangan lupa engkau tumpas habis. Jangan kau sisakan, jangan kau mengingini, jangan kau ambil. Tapi ternyata Saul tertarik, yaitu dengan hal-hal yang baik-baik, yang bagus-bagus disimpan. Saudara itu, dan itu membuat kecewa Tuhan terhadapnya, karena sudah dikasih tahu, tapi ternyata tidak dilakukan itu perintah. Dan itu membuat Tuhan berkata kepada Samuel yang telah mengurapi Saul pada zaman itu, sekarang kau urapi Daud, kau cari Daud, orang yang berkenan di hadapanku, katanya. Saudara begitu, luar biasa. Orang kalau berkenan kepada Allah, sekalipun dia ada di ujung terpencil di desa sekalipun, tidak terlihat oleh banyak orang, kalau Tuhan berkenan dia cari itu. Saudara ini guys, Tuhan. Oleh karena itu kita harus belajar hidup dalam perkenanan Tuhan ini. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan, Daud tadi berkata bahwa Tuhan akan memberkati kehidupanku, keluargaku, dengan berkat-berkat yang melimpah untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 27, ini ayat yang sama. Saya akan bacakan buat saudara. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu. Dengar baik-baik, supaya tetap ada di hadapanmu. Ini penting ya, jangan sampai kita keluar, jangan sampai kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kita tetap ada di dalam hadiratnya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sehingga Daud berkata, lebih baik, apa saudara itu? Satu hari di pelataranmu, terus daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, ke Allah yang hidup, dan menikmati, apa saudaraku, semakin murahanmu. Berikan sorak-sorai yang berapa taala kita. Jadi saudaraku yang Tuhan, inilah yang menjadi doa syukur Daud. Aku mau senantiasa ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan terus tunjukkan, berkati hidupku dan keluarga. Saudara, kita perlu menaikkan doa syukur ini. Ya, tiap pagi, malam kami terus berdoa bersama istri untuk senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Kesukaan yang terindah, kesenangan yang abadi adalah ketika kita ada dalam hadirat. Saudaraku, kita harus punya pengalaman ini.
punya pengalaman, saudara di Tuhan, orang bilang apa, orang kata apa, kadang-kadang tidak percaya. Tapi kalau orang itu sudah punya pengalaman, orang berkata, Tuhan beritahu, dia akan berkata yes, amin, yes, amin, karena dia punya pengalaman yang sama. Tapi kalau orang tidak punya pengalaman yang sama, dia akan berkata, wah biasa banget, gitu saudara dulu, ya kan? Biasa baik lah, gitu saudara dulu. Tapi kalau orang punya pengalaman dengan Tuhan, bahwa ada dalam hadiratnya itu, membuat hati kita tentram, membuat hati kita damai, saudara, maka ini akan terus mendorong kita, memacu kita untuk kita terus rindukan Tuhan, untuk kita lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, ini guys Tuhan. Maka perkara ini penting. Mengapa saudara dan saya harus hidup dalam perkenanan Tuhan? Karena ini adalah kunci berkat dalam hidup kita, kunci pemulihan, kunci kedamaian, kunci ketentraman dalam hidup kita. Dengar baik-baik, kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka masalah-masalah hidup, persoalan-persoalan hidup itu bukan membebani diri kita. Kita akan berkata masalah itu bukan masalah, tapi kita berkata itu adalah PR. Apa saudaraku? Tahu saudara PR waktu sekolah? Apa? PR? Apa Pak? Iya, pekerjaan rumah. Artinya ketika engkau punya pergumulan, punya masalah, punya sesuatu yang engkau belum raih, engkau berkata itu adalah PR, pekerjaan rumah yang harus aku doakan, pekerjaan rumah yang aku harus kerjakan, sehingga pasti nanti akan selesai. Jadi kita harus rubah pemikiran kita. Masalah-masalah saudara, persoalan-persoalan saudara yang belum selesai, biarlah engkau memiliki satu pemikiran bahwa itu adalah PR-ku. Ya, itu adalah PR-ku, pekerjaan rumahku yang harus aku doakan, yang harus aku gumuli, sehingga nanti akan selesai. Ya, jadi kita tidak terbebani dengan cara pikir kita yang lampau. Kita berpikir masalah berat, persoalan berat, pergumulan berat, itu akhirnya menindih pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita tertekan dengan sebuah pemikiran itu. Tapi lain persoalannya ketika engkau menganggap itu adalah sebuah pekerjaan rumah dalam hidupmu, engkau akan berkata, aku percaya pekerjaan rumahku akan selesai. Aku percaya, yaitu apa-apa saja yang belum selesai, aku mau lakukan, aku mau kerjakan bersama Yesus. Kita bisa, amin. Aku punya Tuhan yang besar, terus yang selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudaraku, kita punya Tuhan yang besar. PR-PR kita di depan kita, percayalah, kalau kau punya iman yang besar, kita dapat menyelesaikannya, kita dapat mengerjakannya bersama Tuhan kita yang besar. Saudaraku ini guys Tuhan, oleh karena itu
kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita ini berkenan kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya berkenan kepada Tuhan? Dalam ibadah minggu sore, dalam ibadah syukur, keluarga Pak Heri Bunia, saya menyampaikan dalam kitab Hagai itu supaya kita membangun rumah doa, supaya kita membangun keintiman dengan Tuhan. Itu penting. Ini adalah kunci untuk saudara berkenan di hadapan Allah. Bangun rumah doamu. Waduh, capek Pak Pendeta doa terus. Saudara guys, doa memang doa itu kalau tidak dilakukan dari hati itu membosankan, menjenuhkan, ya. Tapi kalau doa dilakukan dari hati itu menyenangkan. Saudara-saudara guys, Tuhan, maka di dalam doa jangan kita hanya berdiam, ya. Sebab doa itu artinya duduk omong-omong dengan Allah, doa. Lah kalau saudara diam, ngantuk, ya. Oleh karena itu kita harus berkomunikasi. Itu doa. Kita harus terhubung dengan realitas surga. Pikiran, jiwa, dan roh kita connect. Harus ada sinyal. Dan itu benar-benar kita rindukan. Jadi ada kerinduan dulu. Ya, aku mau bangun mesbah doa keintiman dengan Tuhan. Saudaraku, untuk hidup berkenan kepada Tuhan ada harga yang harus kita bayar, yaitu kita berani mematikan keinginan hawa nafsu. Artinya apa? Artinya Tuhan mengajar kepada kita jangan mengasihi dunia, ya. Jangan mengasihi dunia. Saudaraku, dua perkara penting yang harus kita lakukan untuk kita berkenan kepada Allah. Yang pertama, kita harus membangun mesbah doa, dan yang kedua, jangan kita mengasihi dunia. Sebab kalau kita mengasihi dunia, kita tidak berkenan sama Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17 di sana? Mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta apa? Keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari mana? Dari dunia. Terus, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Saudara mau hidup untuk selama-lamanya? Kalau kita ingin hidup untuk selama-lamanya, Tuhan katakan yang kedua, kita harus melakukan jangan mengasihi dunia. Apa itu dunia? Dikatakan keinginan apa? Daging itu berasal dari dunia. Terus apa saudaraku? Keinginan mata itu adalah dunia. Terus keangkuhan
hidup itu dari dunia. Jadi artinya apa saudaraku? Orang-orang yang mau hidup berkenan kepada Tuhan adalah jangan engkau menuruti hawa nafsu duniawi. Apa itu hawa nafsu duniawi? Yaitu keinginan daging, keinginan mata yang tidak pernah terpuaskan, dan kesombongan, keangkuhan hidup. Ya, kesombongan, keangkuhan hidup, keserakahan. Minggu yang lalu kita udah belajar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang egois seperti Limkah. Untukku. Kita diajar bagaimana kita punya hati yang peduli, hati yang mengasihi. Saudaraku ini guys Tuhan. Nah hari ini kita mau supaya kita hidup lebih berkenan kepada Tuhan, masuk di dalam sebuah kedalaman iman, kedalaman rohani yang semakin dalam pengertian kita, wawasan kita, cinta kita, kasih kita kepada Allah lebih dalam. Maka harga yang harus kita bayar adalah yang kedua, jangan kita mengasihi dunia. Dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dengar baik-baik. Orang yang melakukan kehendak Allah artinya dia hidup berkenan kepada Allah. Dia tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudaraku, biarlah ini yang menjadi skala prioritas dalam hidup kita, bahwa aku mau hidup berkenan kepada Allah. Aku mau hidup kekal selama-lamanya, tidak hanya hidup di bumi ini. Beberapa hari yang lalu ada beberapa teman pendeta yang sudah dipanggil Tuhan, termasuk pendeta besar yang bernama Yohanes Pariaji. Ya, bukan Yohanes Pianto ya, tapi Pariaji. Dr. Yesaya Pariaji. Saudara, ya, dipanggil Tuhan. Saudaraku, semua yang ia miliki, prestasi, kedudukan, nama besar, dan semuanya ditinggalkan. Harta kekayaan semua ditinggalkan. Beliau sudah berjuang bagaimana untuk hidup berkenan kepada Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir. Tentu Tuhan akan memberikan kemuliaan sebagaimana apa yang dia sudah lakukan. Maka saudara yang diberi hidup, kesempatan, waktu, sehat, kuat, kita gunakan hari-hari hidup kita untuk melayani Tuhan sampai garis akhir. Sampai akhir ku menutup mata, terus ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Amin. Kita harus setia sampai akhir, Bapak Ibu. Ya, kita harus tetap setia. Ini penting, ini setia, ini Mas Don. Ya, jangan sampai kita disibukkan dengan pekerjaan, dengan duniawi, keinginan mata, ya, kebanggaan hidup, keangkuhan hidup. Saudara Tuhan, akhirnya tanpa disadari waktu kita selesai, dan itu semua
dikatakan adalah sia-sia. Tentu kita tidak mau menyesal di kemudian hari, seperti seorang ibu yang memasak nasi sudah menjadi bubur, seperti saya yang salah, harusnya saya jalur ke Cikampek tapi harus jalur ke Cilenyi. Saudara Tuhan, waduh, saya itu di jalan minus muring-muring roh ini bocah. Saudara Tuhan, ini harusnya saya hari ini nyampe kira-kira jam 8, jam 9, paling lama 10 sudah masuk, saudara. Ya, jam 10 harusnya udah nyampe rumah. Minimal ya jam 12 lah kalau seandainya makan ya di restoran 2 jam gitu ya. Karena yang dimakan banyak sih, saudara. 2 jam baru selesai. Udah paling lihat-lihat aja. Makanya yang di pinggir ini aja lah, masuk perut juga sama saja. Ngapain sih makan yang mahal-mahal, ya kan? Iya. Dan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Nah, kalau sudah mau menjemput kita kan tidak bisa terulang, saudara. Kalau Tuhan sudah panggil kita kan kita tidak bisa komplain, kita tidak bisa protes. Kalau hanya persoalan saya salah jalur, mungkin tahun depan saya lewat lagi, sudah akan semakin hati-hati. Tapi persoalan hidup dan mati kita harus serius. Jangan sampai kita mengasihi dunia, karena Alkitab katakan dunia ini akan lenyap dengan segala keinginan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, hidup berkenan kepada Allah, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Baik, dengan cepat kita akan lihat dampak-dampaknya sekarang. Dampak positif orang yang hidup berkenan kepada Tuhan adalah mereka akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Dia akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Kitab Nabi Yesaya memberitahukan kepada kita, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Dengar baik-baik, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Dengar baik-baik, Tuhan tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, tapi Tuhan berikan kepada orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya, atau kemasuranku kepada patut. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain atau kemasurannya kepada patung, ya, tapi Tuhan berikan kemuliaannya, kemasurannya kepada orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Luar biasa. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, artinya dia akan terima kemuliaan, terima kemasuran. Roh Tuhan ditaruh di dalam hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius 12 ayat 18 di sana, apa yang dikatakan dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya dikenapi dalam Injil Matius 12:18 di sana. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Tentu nubuatan ini ditujukan kepada Mesias yang adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang, yang dalam kemuliaan, dalam kemasuran, dan akhirnya dia menjadi berkat keselamatan
atas bangsa-bangsa di dunia ini. Tetapi perkara yang sama juga terjadi atas hidup saudara dan saya. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kemuliaannya kepadamu. Tuhan juga akan memberikan kemaksurannya kepadamu. Sebagaimana yaitu Yabes berdoa, kiranya Tuhan kemuliaanmu, kemaksuranmu dan berkat-Mu ada dalam hidupku. Yabes pun juga mengalami perkara yang sama. Persoalannya adalah, ayo kita mengejar perkenanan Tuhan. Bukankah kitab Amsal memberitahukan kepada kita bahwa berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Berkat Tuhan ada di atas orang benar. Kalau saudara dan saya serius mau hidup berkenan kepada Allah, Allah untuk mengangkat hidupmu begitu cepat dan begitu mudah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang makan waktu lama. Yang bikin lama, yang bikin sulit adalah yaitu keseriusan kita kepada Tuhan. Kalau saudara semakin serius, semakin sungguh-sungguh komitmen mau bayar harga untuk Tuhan, bagaimana hidupmu mengejar perkenanan Tuhan. Tuhan siapkan promosi, Tuhan siapkan berkat. Dia perintahkan kepada malaikatnya, kirim berkat kepada hamba-Ku yang telah berkenan kepada-Ku. Saudara pilih, saudara. Oleh karena itu, siapkah kita membayar harga untuk sebuah perkenanan kepada Tuhan? Mau menyalibkan keinginan daging, mematikan keinginan daging, mau menyalibkan keinginan mata, mau menyalibkan hawa nafsu dunia. Kalau kita lakukan ini, saudara, kita sudah lihat dampak positif yang kita alami. Ya, dampak positif yang kita alami, yang kita akan terima dari Tuhan. Nah, dengan cepat sekarang dampak negatifnya apa, Pak Pendeta? Kalau aku tidak hidup berkenan kepada Tuhan, apa dampak negatifnya, Pak Pendeta? Alkitab sudah memberitahukan kepada kita, keinginan benar, orang benar mendatangkan kebahagiaan semata-mata. Harapan orang fasik, orang yang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, mendatangkan apa, saudaraku? Murka. Jadi orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, dia akan mendapatkan murka dari Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Saul dalam 1 Samuel 16 ayat 1 yang tadi kita baca. Tuhan berfirman kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Juga termasuk Samuel ini seperti, kenapa sih Saul gitu. Kamu kok mesti melanggar perintah Tuhan, titah Tuhan, mengapa? Itu membuat juga Samuel nabi Tuhan yang telah mengurapi dia juga mengalami duka cita. Dalam ayat ini dikatakan, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Mengapa kamu sedih? Kenapa kamu berduka cita, hei Samuel nabiku? Bukankah aku telah menolak yaitu Saul menjadi raja atas Israel? Sekarang isilah tabung tandukku dengan minyak dan pergilah. Aku akan mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagimu. Saudara begitu. Akibat dampak yaitu Saul
tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Saul ditolak untuk menjadi raja. Dan Tuhan berkenan kepada Daud yang hatinya berpaut kepada Tuhan, yang hatinya mencintai Tuhan. Saudaraku, jadi dampak negatif ketika kita tidak hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan murka, Tuhan akan menolak. Jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari berkat Tuhan, hidup di dalam kekeringan, hidup di dalam kekosongan, hidup ketidakpuasan, hidup kosong, tidak ada arti dengan kehidupan ini. Karena apa? Roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Kekeringan, kegersangan di dalam batin, jiwa dan rohnya ada di dalam kehidupan orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Kitab Yakobus memberitahukan kepada kita, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dampak negatif, dampak buruk dari seseorang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan adalah maut. Yang terakhir maut, kematian, kengerian di dalam penghukuman api neraka kekal selama-lamanya. Dia bersama dengan yaitu setan iblis, Lucifer, orang-orang berdosa, orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Dia akan dicampakkan di dalam kengerian api neraka kekal untuk selama-lamanya. Saudara pendengar Tuhan, kalau sudah finish well seperti itu, kita tidak bisa mengadakan sebuah pengakuan dosa, pertobatan sudah selesai, sudah tamat. Maka saya memberitahukan kepada kita, mengajar, mendorong saudara sekalian, ayo kita lebih giat lagi sekarang kepada Tuhan. Kasih karunia-Nya dan anugerah, pintu kemurahan Allah masih dibuka buat kita. Manakala saudara dan saya hidup menyimpang dari firman Allah, secepatnya, seyogyanya kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Kita mengadakan sebuah pembaharuan batin kita, dan kita berkata, Tuhan, ini aku hambaku yang berdosa ini, yang tidak berguna ini, ampuni aku Tuhan, lahirkan aku Tuhan. Aku mau berkomitmen kepadamu Tuhan, aku mau taat, aku mau melakukan firman. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah perkara yang penting yang harus kita pahami dalam pelajaran minggu ini. Bagaimana respon kita sekarang? Bagaimana respon kita sekarang? Hendaklah kita menjadi pelaku firman Tuhan, agar hidupmu berkenan kepada Tuhan, sehingga perlindungan kebaikan Tuhan terus ditunjukkan dalam hidupmu. Percayalah, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Percayalah, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Kita lihat itu bagaimana, saudara yang kasih Tuhan, Bapak Abraham, orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yakobus 2 ayat 22 di sana, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu
iman menjadi sempurna. Maka kita harus lakukan firman Tuhan, kita harus lakukan perintah Tuhan. Jangan hanya karena iman, perintah Tuhan diabaikan, perintah Tuhan tidak dilakukan, perintah Tuhan dilanggar. Saudara-saudara, maka iman supaya sempurna, kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ayat terakhir mari kita berdiri, Yakobus 2 ayat 24. Pemain musik bisa maju ke depan. Yakobus 2 ayat 24, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dengar baik-baik. Sekali lagi, 3, 2, 1. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Oleh karena itu iman dan perbuatan digambarkan sebuah, yaitu mata uang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau hanya gambarnya sebelah kiri, sebelah kanan kosong, itu uang palsu. Amin. Kalau saudara punya iman, saudara harus punya, yaitu perbuatan yang baik. Sehingga dengan iman dan perbuatan membuat kita hidup berkenan kepada Tuhan. Yang setuju berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan hari ini ada di tempat ini, kita sembah Dia. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kepada
aku kembali dengan gagal. Apa yang kau rancangkan pasti terjadi dalam hidup kami. Bapa, biarlah Engkau terus tunjukkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Anugerah dan kasih setia-Mu, kemuliaan-Mu, kemaksuran-Mu terus dinyatakan dalam hidup kami. Sebab kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Oh Yesus, ku punya Tuhan yang